Iya, karena memang ya namanya kerja kan, ya mau sampai kapan kita kerja ikut orang terus. Karena kan kita kan juga punya masa depan, punya keluarga, punya anak, seperti itu ya. Ya saya terinspirasi dari banyak konsumen-konsumen itu sebenarnya. Jadi kan konsumen saya pada waktu itu kan memang kebanyakan kan orang-orang pengusaha yang beli mobil, yang di Surabaya itu yang trader, itu kan rata-rata pengusaha semua. Untuk yang karyawan kan hampir nggak ada ya. Aku sudah berprinsip aku nggak mau seperti itu. Ya memang kita terlihat hina kalau kita minjem orang, tapi itu kan hanya hina di dunia, nggak di akhirat. Aku hanya bilang gitu aja. Yang penting nggak apa-apa, kita ikhtiar saja, pasti ada yang mau bantu. Yang penting kalau misalnya kita belum bayar, aku minta maaf ya, aku belum bisa bayar sekarang, bulan depan. Oh iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah sampai ya orderan hari ini sudah nggak bisa kita layani hari ini. Harus 2 hari, 3 hari, bahkan sampai seminggu itu juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Yakin dan ini istri saya dengan nama Weni Kartika Dwi Utari. Panggilannya saya Mas Yakin. Istri saya panggilannya Mbak Weni. Usaha saat ini di bidang kuliner, yaitu terlebih khusus di dimsum. Dimsum kita lebih ke frozen food. Jadi kita fokusnya lebih ke B2B, business to business. Jadi kita nggak jual end user itu nggak. Jadi makanya banyak beberapa mitra kami itu yang dari pengusaha-pengusaha juga, pengusaha kafe, pengusaha resto, bahkan sampai ke Bali juga, alhamdulillah. Brandnya saya sesuai di baju pabrik dimsum Mumtazah Food. Untuk lokasi usaha saya ada di Jalan Kenanga Raya nomor 5A, itu di perumahan Perumnas Ngronggo, Kota Kediri. Yang menamakan Mumtazah itu sebenarnya awalnya itu dari anak saya sekolah di Tahfiz. Di Tahfiz itu kan sering Mumtaz, ya kan? Terus kemudian kita lengkapi dengan Mumtazah. Mumtazah kan artinya kesempurnaan. Kalau Mumtaz kan sempurna. Nah, ya berawal dari situ, akhirnya nama itu muncul dengan yang kita bangun dengan brand pabrik dimsum Mumtazah Food, seperti itu. Kita mulai kuliner, sejak kuliner itu tahun 2022. Itu pun belum di dimsum. Pada waktu itu kita kulinernya itu masih mulai dari roti Maryam, terus kebab, terus akhirnya di dimsum ini. Kalau yang Maryam sama kebab end user. Kita punya beda beberapa konsep. outlet kalau untuk kebab dulu itu. Sekarang Alhamdulillah sudah disuntik mati. Capek untuk waktunya pun, ngatur waktunya untuk ke outlet satu, ke outlet lainnya juga itu ngabisin waktu. Disuntik mati karena sudah nggak mampu lagi. Sudah ini, untuk kedepannya itu kita sudah salah sistem gitu loh. Soalnya di awalnya kita kan memanfaatkan COVID ya waktu itu. Nah, COVID kan semua online. Nah, kita keraskan di online. Kita nggak mikir nanti kalau sudah offline, gimana nanti online. Orang-orang kalau sudah offline pasti belanja keluar gitu loh. Saat COVID itu kita masih di zona aman. Online, dan kita sempat besar dari situ. Setelah offline, COVID sudah mulai mereda, orang-orang sudah mulai banyak belanja offline. Jadi offline. Nah, dari situ kita nggak memikirkan gimana nantinya kok setelah COVID banyak orang keluar gitu loh ke depannya, secara manajemen kita gitu. Bantal hamil, perlengkapan ibu hamil, ibu menyusui, kasur bayi seperti itu. Ada kolodi juga, ada pembalut juga. Ya memang ritmenya berubah-berubah, Mas. Karena tergantung pasar. Dan pasar kalau di marketplace itu kan ya memang semakin ke depan kok semakin turun harganya, sehingga untuk profitnya sendiri kita sudah sangat tipis. Kita menghidupi orang banyak. Sehingga sudah nggak mungkin lagi cari profit di situ lagi. Akhirnya suntik mati. Kita udah berusaha, sudah maksimal. Coba kita usaha gimana. Ada uang, ada mana pinjam sana sini tetap nggak bisa. Ya hampir angka 100, Mas. Itu per bulan. Ya muter terus, Mas. Muter terus kan ya, orangnya juga banyak. Cuman masalahnya kan ya itu tadi kan, produk kita yang kita jual kan memang fokus di end user juga. Terus harga semakin ke depan kan juga harga bukan malah naik, tapi yang lain kompetitor semakin turun harga. Sehingga kalau kita survive di harga tinggi pada waktu itu, brand kita kan juga bukan brand yang kuat. Kita mau nggak mau kan coba ngikuti, tapi semakin ngikuti akhirnya turun. Ya
harga HPP kita itu harga jual Di mereka kompetitor, sehingga sudah nggak mungkin lagi kita coba lagi. Rasanya sudah maksimal saya sama istri itu di konveksi. Awalnya kan saya memang marketing, Mas. Dulu saya marketing di saham di Surabaya, salah satu perusahaan besar di Surabaya. Nah, ketemunya saya sama istri itu ya di situ. Sama-sama pegawai trader. Cuma saya lebih senior dulu. Saya pada waktu itu menawarkan Loco Gold. Jadi produk spesialis saya itu ada Loco Gold, ada Hang Seng, tapi saya lebih spesialis di Loco Gold-nya dari perusahaan. Nah, karena kita dituntut harus cari investor dan orang-orang pastinya yang menengah ke atas lah. Karena minimal masuk itu harus 100 juta. Kalau di tempat-tempat lain kan ada yang mini ya, mulai dari ratusan ribu, jutaan, puluhan juta. Kalau di tempat kami pada waktu itu minimal harus 100 juta. Saya ngeblong itu hampir 3 bulan, nggak ada investor sama sekali. Jadi kehidupan saya itu dompleng ke teman-teman, ibaratnya jadi tangan kanannya lah, ibarat seperti itu. Mau disuruh apa harus mau. Saya di trader itu hampir 4 tahun lama. Jadi setelah closing perdana itu hampir 3 bulan. Setelah itu dari situ mulai bangkit. Posisi saya sudah mulai meningkat ke manajer karena akunnya saya kan sudah mulai banyak dan rata-rata konsumen saya kan memang kebanyakan orang-orang China semua. Dulu kan karena kita kan hidup kan 24 jam ya, Mas. Pekerjaan saya itu kan pasarnya kan juga hampir 24 jam. Jadi cuman jeda 1 jam. Jadi aktivitas kerja saya itu sudah dimulai pagi jam 6 pagi. Kemudian itu sudah aktivitas di rumah sudah harus buka online. Terus kemudian prepare, mandi, sarapan segala macam, berangkat ke kantor sampai kantor jam 8. Dan di Surabaya kan kotanya sangat-sangat macet ya, Mas. Jadi saya berangkatnya harus setengah 7. Kemudian pulang jam 5 standar kantor. Tapi kan standarnya kami sebagai marketing kan loyalitas, Mas. Jadi bisa pulang sampai jam 11 malam, 12 malam, bisa jam 7 malam juga bisa pulang, tergantung situasi dan kondisi. Terus nanti sampai pulang pun kita juga harus siap kalau konsumen telepon sewaktu-waktu harus diangkat gitu. Jadi pasti kan tanya, pasarnya ini gimana, terus saya harus ngapain dengan akun seperti ini, belum nanti menghadapi keruwetan konsumen yang kondisinya hampir habis uangnya seperti itu ya. Waktu itu kita nggak ada untuk ngobrol, itu nggak ada. Alasan keluarga, karena setelah nikah buat apa uang banyak kalau batin itu kita nggak bahagia. Kita kan namanya sudah keluarga kan juga harus ada waktu juga, ada LDR waktu juga kan. Saya di Jombang, suami di Surabaya. Kalau ini tidak sering protes ditinggalin kerja? Sangat sering protes. Saya kan dari kecil sampai kerja nggak pernah sendiri ya di rumah. Selesai trader itu saya kerja di otomotif. Jadi di otomotif itu juga marketing. Itu 5 tahun. Dari situ akhirnya ya perjalanan juga nggak mudah juga ya. Tapi alhamdulillahnya dari pengalaman saya jadi trader itu juga mendapatkan posisi manajer itu kan juga punya reward. Harus punya prestasi. Dan itu pernah saya mencapai 5 bulan top broker dengan pendapatan terbanyak sekantor. Jadi timnya kan ada banyak, Mas, ada ratusan itu. Perda ya bisa hampir kepala 60 per bulan ya, per mon 60 juta. Itu gaji saya sendiri. Itu hampir 5 bulan. Karena kan namanya trader kan kita banyak kan dari komisi tuh, Mas. Nah, terus kemudian di otomotif pun juga seperti itu. Ya alhamdulillah saya jalan itu jualan lumayan sampai dapat reward ke Jepang kemarin itu dari perusahaan. Itu pun diambil 15 terbaik se-Indonesia. Saya mewakili Kediri. Jawa Timur cuma 3 yang berangkat pada waktu itu. Ya, karena memang ya namanya kerja kan, ya mau sampai kapan kita kerja ikut orang terus. Karena kan kita kan juga punya masa depan, punya keluarga, punya anak. Seperti itu ya. Ya saya terinspirasi dari banyak konsumen itu sebenarnya. Jadi kan konsumen saya pada waktu itu kan memang kebanyakan kan orang-orang pengusaha yang beli mobil, yang di Surabaya itu yang trader itu kan rata-rata pengusaha semua. Untuk yang karyawan kan hampir nggak ada ya. Yang trader ya, kalau yang mobil ya ada lah tapi nggak banyak ya. Berawal dari situ kok saya lihat enak ya jadi pengusaha, nyoba pengusaha aja ya. Akhirnya karena penjualan juga sudah mulai surut, sudah nggak seperti semangatnya awal-awal dulu, marketing juga sudah mulai banyak sehingga kan persaingan juga semakin menipis, untuk mencapai target kan semakin menipis. Nah, akhirnya tahun 2018 ya saya memutuskan untuk resign itu.
Awalnya itu kan saya dari saudara kan bikin Mariam, bikin kebab itu memang ada orang turunan Arab kan, bikin sendiri. Dia tuh juga Mariam terenak se-Surabaya itu. Akhirnya kamu coba jual aja gitu di Kediri. Akhirnya saya coba jual, tapi pangsa pasarnya gimana itu ada. Ya udah akhirnya saya nyoba kebab. Terus akhirnya suami itu bilang, gimana aku pengen kok jual kebab itu dari proses cara bikin. Kalau saya dulu kan sudah berbentuk kebab frozen tinggal jual gitu loh. Kalau suami kan memang basicnya suka masak. Kalau saya sama sekali nggak suka masak. Nah dari situ coba, terus ya tadi di Pasar Ramadan pangsa pasarnya banyak, akhirnya kita buka outlet. Setelah itu sebenarnya rame, tetap banyak peminat sampai sekarang pun banyak. Cuman kita lebih fokus kebabnya itu untuk frozen dan untuk kayak acara-acara nikahan, wedding, catering kayak gitu kita kebabnya. Terus nggak sengaja suami tuh sempat kerja di salah satu resto. Nah di situ dia ketemu sama kepala chef di resto. Nah sebelumnya kan saya jualan dimsum, teman saya nitip, kok banyak peminatnya, kok rame banget tahu gitu. Akhirnya suami penasaran, dibawalah sampelnya ke kepala chef. Kalau misalnya saya bikin sendiri gimana Pak? Jenengan bisa bantu gini. Akhirnya dikasihlah resepnya, dicoba sama suami, dikulik-kulik dari yang biasa sampai sekarang tetap ada perubahan terus. Coba dia pulang kerja jam 10 malam itu bikin, saya sama suami bikin. Terus ada orderan besok pagi, malam jam 10 kita bikin sampai setengah 1 malam. Karena pagi dia kan harus kerja siang kayak gitu. Capek rasanya ya. Terus akhirnya waktu itu memutuskan, cobalah aku nekat keluar, kita ngerekrut admin 1. Nanti kita gajinya kayak gimana gitu. Dari gajiku kerja aja 4 bulan kita masih belum ada orderan yang benar-benar membludak kayak gitu. Nggak banyak. Jadi untuk gaji karyawan itu pas-pasan gitu loh, masih belum dari bisa. Gaji saya kerja. Ya dari dia kerja untuk gaji karyawan selama 4 bulan. Pada akhirnya ada satu konsumen langsung order besar, kita kaget juga. Ya apa ini gini. Akhirnya ya sampai sekarang ya itulah pembuka awalnya kita itu juga konsumen itu order juga langsung 100 lebih ya, 150 pack lebih. Itu dengan kapasitas karyawan itu kita hanya cuman punya 5 karyawan tuh plus saya sama suami. Jadi nggak ngerti gimana caranya 150 pack, satu packnya 30 biji. Kita alat juga nggak punya, alat vakum gini. Saya berangkat ke Surabaya sama suami nyari alat vakum, muter. Karyawan saya itu sampai jam 11 malam baru pulang. Sampai Masya Allah, mereka ini ya, perjuangan mereka untuk membantu kita juga itu. Sebenarnya sampai sekarang terus saya update Mas resep itu, karena kita punya standar frozen food sendiri. Jadi ya dulu kalau kita bikin masih adonan 3 kilo. Nah, jadi dari 3 kilo itu kita coba maksimalkan. Saya adon 3 kilo 3 kali aja sudah lempoh, sudah nggak mampu lagi. Sebenarnya saya tetap berani launching Mas, walaupun nggak enak. Iya, justru temannya Nyonya itu dulu beli, itu mau bilang nggak enak itu sungkan. Soalnya teman sendiri nggak enak itu tuh, sungkan, karena memang pada waktu itu kondisinya memang nggak sebagus sekarang ini, agak keras, terus rasanya juga beda, tapi tetap terus saya update, ada masukan saya perbaiki. Dari resep yang asli itu pun tetap saya evaluasi terus, saya sesuaikan dengan kondisi pasar dan juga ciri khas dimsum kami gitu. Jadi kan setiap dimsum kan pasti punya ciri khas sendiri-sendiri seperti itu ya, ada yang lebih manis, gurih, ada yang ada asinnya. Nah kita punya standarnya sendiri, lebih ke manis gurih seperti itu, manis gurih. Trialnya ya hampir 6 bulan. Tetap pede lah jualan walaupun nggak enak. Dari masukan kurang dari ini, masukan dari itu situ kita membangun, tetap pede, memperbaiki terus. Sampai sekarang yang teman saya dulu bilangnya kok gini, sekarang kok beda banget. Rasanya sekarang benar-benar sudah layak lah untuk dijual gitu loh. Soalnya kan standar kita frozen sama standar resto kita kan beda. Nah, jadi kalau standar resto itu kan ketika dimakan kan harus enak di awal. Tapi kalau misalkan masakan itu nggak habis, dibawa pulang, dimasak ulang atau direbus, pasti kan rasa akan berubah. Ada yang keasinan, ada yang pasti berubah ya. Nah kalau standarnya frozen itu yang dimakan sekarang sama yang dimakan 2 bulan, 4 bulan
walaupun itu nanti dikukus lagi ya, itu rasa tetap sama. Itu standarnya yang kita masih trial lagi ya, ketemu kita benahin lagi, ketemu kita benahin lagi, seperti itu. Dan ini sudah 70%, jadi kurang 30%. Yang awalnya kita cuman 200 piece satu hari, berangkat dari rumah ini ya, itu sampai hampir 1000 piece, dan orangnya juga sudah banyak, kita sudah nggak mampu lagi kerja di tempat rumah saya ini. Akhirnya kita coba ngontrak di luar. Alhamdulillah kita bisa sampai 6.000 piece per hari ya, itu dengan kurang lebih ada orang 20 orang. Berangkat dari 5 orang, berangkat dari plus 5 saya orang. dan suami, sekarang 22 kalau saya sama 22. istri. Itu pun juga tadi sudah saya sampaikan sudah maksimal. Jadi kalau ada orderan sekarang itu kita sampai bukan nolak, sampai kita mundurkan lagi jadwal hari lusa, terus hari selanjutnya seperti itu setiap hari. Kita kan jualan itu kan per pack, satu pack kita ada 3 kelas, ada yang mini, ada yang sedang, ada yang jumbo. Harga sama, cuman beda isi aja. Itu ada ecer, ada reseller, ada agen. Kita bedakan 3. Jadi kalau ecer itu kita ada konsumen beli 1-2 pack. Kalau reseller minimal ambil 3 sudah dapat reseller, sudah ada potongan. Nanti kalau mau bisnis lagi itu kita ada paket agen minimal 50 pack. Nanti ada bonus plus-plusnya. Per packnya kalau ecer ada mulai 57 sama 62. Itu tadi ada yang isi 52 piece, 30 piece sama 24 piece. Paling laku ya di sedang 30 piece paling banyak. Sebenarnya jumbo itu juga hampir sama ya, karena konsumen kan punya market sendiri-sendiri. Dia lebih banyak di jumbonya atau sedang itu banyak macam-macam. Kalau paket agen itu diangkat 2,5 mas. Ya pasti untuk agen harus deposit dulu mas, karena kita juga nggak berani juga dia langsung order terus tiba-tiba batal ya, kita kan ya nggak mau resiko besar juga ya. Makanya finansial itu sangat-sangat terbantu itu ya dari agen, karena dia harus kita tuntut untuk deposit duluan, itu minimal 60% harus masuk dulu. Berawal dari situlah alhamdulillah kita bisa mulai meningkat, bangkit. Alhamdulillah ya, bisa memberikan manfaat lah mas ya buat saya, keluarga, sama kru dan orang-orang lain ya, pastinya yang di sini. Ya karena kan marketnya kan semakin ke depan kan pasti semakin luas mas, tingkat permintaan kan juga insya Allah juga semakin tinggi. Kita optimisnya kan di sana. Jadi kalau karyawan kita kan bisa dapat, cuman kan hanya batas kemampuan diri sendiri individu. Tapi kalau bisnis ya bedanya di situ mas, keberkahan bisnis sama karyawan kan di situ. Jadi kalau bisnisnya kita, tapi kita banyak bisa memberikan banyak manfaat itu. Ya lumayan, lumayan lah mas gitu. Ya jelas online mas, yang saya kenalkan itu tetap di online. Online itu 90% memang. Makanya tadi kan istri bilang gaji saya itu yang kerja itu saya sebagian itu saya bayar hampir semua ibu ya. Hampir semua saya bayar buat admin. Itu ya 70% lah. Seperti itu saya bayar buat admin. Saya karena kerja saya nggak bisa fokus di online. Oh sekarang masih kerja? Enggak, dulu. Ngawalinya dulu. Dari online itu kan akhirnya jalan terus. Sehingga ya sampai sekarang ini udah mas. Saya sudah resign kan setelah ngawali dimsum 4 bulan. Saya baru resign. Ya kita ngepost ke ya semua platform media mas. Ya marketplace Facebook, terus kemudian IG, TikTok, ya seperti sama Google. Yes, yang ringan-ringan dan yang memang nggak berbayar, karena saya nggak ada budget untuk arah yang sifatnya berbayar pada waktu itu. Saya budgetnya kan untuk menggaji karyawan saya pada waktu itu. Ya, jadi gantikan posisi saya lah, mas, untuk ngetik ngepost seperti itu. Ya dari situ kita fokusnya kan dengan kata kunci kan pabrik, pusat, supplier. Padahal berawal cuman 3 kilo adon mas, sudah pede dulu, sudah pede buka namanya pabrik. Nah dari situ kan orang kan penasaran ya. Orang kan pasti kan cari, orang semakin kesini kan pengennya kan nggak ribet tuh mas jualan itu, pasti kan dia difokuskan ke yang ahlinya toh. Ya kita ya berposisi sebagai ahlinya dimsum. Ya kita buat produk yang enak dengan ciri khas kami, mitra-mitra kami atau konsumen-konsumen kami itu sudah nggak usah bingung-bingung bagaimana cara produksi, ya terus bagaimana cara bikin yang enak dan segala macam, ya kan? Ya itu semua kita siapkan.
Kalau iklan sampai detik ini belum mas, cuman baru 3 bulanan ini kami tiap bulan rutin pakai Selebfood di angka maksimal 500.000 satu bulan. Qadarullah ya mas, kemarin dia nggak sampai angka itu, kan ada banyak ya mas Selebfood itu kan, kita kan nggak cuma satu Selebfood, jadi ada jadwalnya, yang bikin itu semua sudah admin kami yang bikin jadwal ya, nanti bulan ini siapa, bulan depan siapa, bulan lagi siapa, itu ada jadwalnya. Tidak pernah canvassing sama sekali model bisnis? Belum pernah sama sekali. Pengennya ke sana, cuman belum ke sana aja. Waktunya yang nggak ada, orangnya yang nggak waktu. ada, saya pun juga belum bisa pada waktu itu. Iya. Pengennya bar brosur kayak sistem sales mobil saya dulu, canvassing. Seperti itu kan udah biasa ya, mental kan udah teruji ya mas ya. Jadi ya nggak ada masalah, cuman karena saya belum bisa, admin, yes kita ngandalkan online aja mas. Alhamdulillah sampai ya itu tadi yang saya bilang, orderan hari ini sudah nggak bisa kita layani hari ini, harus 2 hari, 3 hari, bahkan sampai seminggu itu juga ada. Makanya insya Allah kami mau nambah kapasitas lagi. Ini sudah memang kita planning kan memang bulan ini. Jadi kapasitas kita dari 6.000 kita tingkatkan ke 10.000. Lebih ke akuntansi? Ngecek akuntansi. Ngecek akuntansi saja. Soalnya kan saya juga untuk usaha ini kan saya pengennya itu lebih fokus ke anak-anak. Dulu waktu masih produksi di rumah ini, saya pasti bantu. Anak-anak saya terbengkalai. Sampai akhirnya, qadarullah tempatnya nggak cukup ya. Lebih banyak orang lagi pindah sana, saya sangat fokus ke anak-anak. Saya pengen setelah saya resign kerja kan memang nggak boleh kerja. Nah tujuannya dia kan biar bisa fokus ke anak dan keluarga. Nah kalau sekarang saya tetap bantu dari pagi sampai malam, anak-anak nggak kepegang, ya percuma noh. Lebih baik saya kerja di luar gitu kan. Dari situ untuk sekarang ini saya lebih ke akuntan, ngecek, terus orderan-orderan. Kalau untuk bantu ngeracik bumbu, lebih bantu. yang ada, lebih ke ini saya kan nggak paham ya, sebagian saya bantu suami untuk belanja bahan-bahan yang intinya itu juga saya semua suami. Pastinya saya lebih kontrol ke semuanya ya, karena kan ini kan usahanya kan yang mendirikan kan saya sama istri, tapi kan lebih banyak kan di saya yang tahu semua, dari mulai 0 sampai ABC ya, itu kan saya semua. Jadi ketika anak-anak itu ada masalah ya, ada problem, nggak bisa menangani, saya yang bisa ngasih solusi. Jadi tahu, karena memang saya terjun. Jadi dari mulai produksi bagian adon ya, ada masalah saya ada, bisa ngasih solusi. Kemudian dari cetak ada masalah, saya terjun bisa ngasih solusi. Dari depan ya, untuk penjualan ada problem konsumen dan segala macam, berangkat dari pengalaman marketing, saya hadir untuk bisa bantu ngasih edukasi solusi. Dari desain kurang pas dan segala macam, saya juga bisa hadir untuk bantu ngasih masukan-masukan, karena saya juga desain juga seperti itu. Jadi dari 0 sampai penjualan itu semuanya saya harus tahu. Ya, seorang owner harus tahu kalau menurut saya. Bisa. Kalau nggak tahu, nanti kalau ada misalkan ada oknum karyawan gimana kan repot ya nantinya, seperti itu. Iya, harus ngontrol semuanya mas, seperti itu. Yang jelas pertama tadi ya, produk itu kan kita harus punya ciri khas. Ciri khasnya kami seperti ini ya, kita konsisten dengan seperti ini. Terserah konsumen nanti suka atau nggak suka, itu pilihan mereka. Karena memang ada juga konsumen yang nggak suka dengan tipikal kami, itu ada. Itu akhirnya ngambil dengan mereka yang suka mungkin lebih ke gurihnya aja, atau mungkin ada yang lebih ke asin aja, itu kan juga ada tuh mas. Jadi pada waktu itu memang saya juga sempat bimbang, ada konsumen maunya seperti ini rasanya, ada yang maunya lebih ke sini, ada yang mau seperti ini. Terus gimana ya ini? Saya bingung, apa mau tak atasi semua? Kan bisa ya, bikin lebih ke manis juga bisa, bikin lebih ke gurih juga bisa, bikin lebih ke asin juga bisa. Cuman kan akhirnya kita nggak punya ciri khas. Ya akhirnya kita konsisten dulu, ciri khas kami seperti ini, ya udah terserah konsumen mau atau enggak, itu pilihan mereka. Terus yang kemudian yang kedua itu adalah update terus. Jadi dimsum itu kan produknya kan nggak hanya siomay, nggak hanya gyoza, goyong dan segala macam, itu banyak macamnya. Jadi terus update terus. Nanti kalau di dimsum ini sudah variannya sudah katakan sudah semuanya, ya ini insya Allah sudah 80% mas, tinggal 20% aja lengkap. Kalau sudah semuanya, ekspansinya naik lagi mas. Kita bisa jualan di kulitnya, bisa jualan di katsu, frozen itu juga ada. Bisa jualan di mie frozen, itu juga ada. Banyak mas.
mau nggak mau ya memang harus kita konsisten mas, nggak mungkin kita ngerubah resep juga. Kita juga lihat juga nanti, itu kan nanti kan kondisional ya, seberapa jauh harga bahan pokok itu naik, kita kan juga punya batasannya tuh mas. Kalau memang jauhnya memang benar-benar melampaui dari HPP ke profit, ya pasti akan kita edukasi ke konsumen. Tinggal kita juga harus lihat juga memang naiknya karena sikon yang nggak lama, atau memang ternyata naiknya bahan pokok itu memang seterusnya lama. Lah itu kan lihat nanti ke depan kondisional. Yang jelas kalau ada kenaikan itu biasanya memang lebih di bahan pokok utama dimsum kan ayam mas. Sudah wajar naiknya, batasannya maksimal seberapa, minimal seberapa itu kita sudah wajar. Sampai naik lebih dari kapasitas bottom atas kok belum nyampe. Profit margin ya sebenarnya konsep kita kan lebih ke B2B ya. Beda sama dulu kita end user ya. End user kan bisa sampai 50 ke 100%. Kalau B2B ya pasti di bawah 50%. Karena yang kita tonjolkan adalah quantity. Itu ya sudah wajar lah. Kalau konsepnya B2B, profit pasti ngambilnya nggak banyak. Nah, seperti itu. Keluarga itu nomor satu ya. Penting karena saya dulu juga dibesarkan dari keluarga yang kedua orang tua saya kerja. Ibaratnya saya itu tinggal sama pengasuh. Saat saya sakit, pengenlah ditemenin gitu kan. Nggak ada. Sosok itu nggak ada itu. Sampai dulu itu saya pernah kedua orang tua saya itu ada di kelas seminar itu selama 1 minggu. Itu saya kayak nggak ngerasa nyari. Tapi kalau pengasuh saya izin 1 hari itu saya langsung sakit. Panas karena udah terbiasa ya sama itu. Nah dari situ tuh suami bilang setelah nikah nggak usah kerja. Itu rasanya bertentangan lah. Saya udah terbiasa kerja, sudah terbiasa pegang uang sendiri. Nanti kayak gimana? Aku bilang nggak apa-apa, saya cukupin insya Allah. Tapi kan tetap pengen ada uang sendiri gitu loh, nggak mau ngerepotin gitu. Itu masih pertarungan di hati. Tapi setelah punya anak, oh kayak gini ya ternyata kalau dipegang sendiri sama dipegang pengasuh itu sangat amat beda. Dan kasihnya mereka ke saya, meskipun saya masih tetap sama orang tua itu ya sayang gini, cuman kan beda lah. Mungkin dulu bisa dicukupi dengan limpahan rezeki itu tadi ya dari kerja, sedangkan saya kan harus nunggu kasih suami gini. Tapi kasihnya anak ke saya dan saya tuh rasanya kalau anak saya diajak siapa gitu kok gak pulang-pulang kayak gitu rasanya. Jadi nggak semata semua itu dari uang lah. Kalau saya kasih sayang, selalu saya ada buat mereka itu sangat penting. Makanya sampai suami tuh kayak memutuskan untuk resign, itu juga nggak ada waktu. Waktu dulu masih di otomotif itu kan hari Minggu, Ahad kan juga kerja. Tanggal merah itu kan pasti masuk. Justru rame-ramenya di situ. Saya sama anak saya itu sampai kalau jaga pameran gitu saya diajak. Ya ini waktu saya untuk deket sama anak. Sampai akhirnya lahiran anak kedua, suami memutuskan untuk resign. Dan dari situ dia tahu perkembangan anak. Repotnya saya mengasuh anak sendiri. Ternyata itu enakan kerja di luar. Setelah kerja selesai, saya dapat gaji, saya masih bisa dandan cantik, kumpul dengan teman-teman, ya kan? Pulang itu mungkin masih bisa lah belikan anak yang saya mau. Cuman setelah itu saya mikir lagi, kalau saya lebih capek di rumah, tapi saya puas gitu loh. Anak bisa terurus, mengatakan bismillah, al-fatihah itu dari saya sendiri. Seperti itu ya, berkahnya di situ sih. Sampai saya akhirnya memutuskan anak-anak saya sekolahkan di sekolah tahfiz. Dan alhamdulillah sampai ya, sekarang berhasil. Sekarang anak saya nomor 1 sudah hampir 12 juz, sudah hafal. Itu sudah dari umur 5 tahun saya masukkan sekolah tahfiz. Usia 11 tahun yang nomor 1, nomor 2 8 tahun, nomor 3 5 tahun. Harapan kita juga mereka memulai semuanya itu dari orang tua dan dari guru atau dari siapapun. Itulah impian saya dan suami. Ya dari situ saya akhirnya sadar, oh ini maksudnya suami saya nggak boleh kerja gitu. Dan dari pribadi saya sendiri juga merasa, iya ya, aku dulu nggak ngalamin kayak gini. Aku nggak merasakan didampingi orang tua itu sama sekali nggak ada. Sampai saya nikah pun kan ayah saya masih kerja. Terus ibu saya sebelum saya nikah sudah nggak ada. Nah itu jadi dari situ saya juga nggak pernah merasakan yang kumpulnya keluarga itu 1 hari full itu nggak ada dulu itu. Jadi rasanya kayak sekarang gitu, alah cuman lihat TV di depan ngumpul berlima kayak gitu, rasanya kayak inilah yang saya cari selama ini. Ternyata setelah saya berkeluarga, bukan nominal yang besar gitu yang saya cari. Value itu saya dapat memang ketika menjalankan bisnis dimsum ini, Mas. Jadi pada waktu itu
ketika saya ditanya istri, ya kamu kerja itu buat apa? Usaha itu buat apa? Saya selalu bilang, saya cari uang dari bisnis, usaha ini ya buat bisnis. Artinya saya dapat dapat uang dari bisnis, saya kembalikan lagi ke bisnis. Saya tingkatkan lagi kualitasnya, SDM-nya, terus kemudian perangkat-perangkat yang perlu dimaksimalkan, hire orang lagi, seperti itu. Jadi value saya dulu itu ternyata salah, karena saya kerja cari uang itu bukan untuk membangun bisnis, tapi yang paling penting saya kerja dapat uang adalah untuk keluarga. Nah, karena keluarga harus diikut sertakan. Sebenarnya simple ya, sebenarnya saya kerja bangun bisnis ya, uang dapat, bisnis kita tingkatkan lagi, kan harapannya kan semakin meningkat, otomatis omset semakin besar ya, pendapatan juga pasti semakin besar, otomatis hikmahnya juga saya bisa mengasih rezeki ke keluarga kan juga lebih besar lagi, intinya seperti itu. Ternyata bukan itu, justru dari value saya yang mindset yang berpikir lama itu membuat keluarga saya itu terlantar, karena uang itu terlalu saya banyak keluarkan ke bisnis lagi, sehingga untuk ke keluarga itu ya nggak banyak, masih kurang layak lah, intinya seperti itu ya. Berangkatnya dari situ mas, pertama. Terus yang kedua itu ternyata kita berbisnis itu memang harus untuk berbagi, harus untuk membahagiakan orang. Pertama kan keluarga dulu yang bahagia. Yang kedua adalah orang lain. Orang lain juga bisa dari orang tua, bisa dari lingkungan, bisa dari orang yang membutuhkan. Yang itu setiap hari kita alhamdulillah istiqomah untuk bisa membahagiakan orang lain. Dengan cara bersedekah. Dan memang kita nggak patok nilai mas. Ketika kita pingin, yang jelas konsisten itu ada mas. Sedekah yang konsisten itu ada. Dan itu saya dapat ketika saya awal-awal bangun dimsum itu. Saya kan ya pernah dalam kondisi minus ya mas, bahkan bukan nol lagi ya, minus ya. Bangun itu juga awal-awal kan uang kan juga belum bisa kita nikmati ya, masih ya bisa makan aja alhamdulillah. Terus kemudian karena banyak tanggungan, tunggakan dari SPP sekolah, bahkan berbulan-bulan saya nggak bisa bayar. Terus kemudian dari listrik ya PDAM ini itu kan juga belum bisa bayar ya kan, yang bayar kan masih orang lain seperti itu, bukan keluarga saya. Terus akhirnya berbulan-bulan juga mas saya nggak bisa bayar. Intinya kita bisa makan aja alhamdulillah, maksudnya seperti itulah. Jadi pernah di titik itu? Iya, kita bisa makan, bahkan satu bungkus itu kita untuk berlima. Awal-awal ketika kita mulai dia memutuskan resign itu, memulai usaha, kita kan nggak ada suntikan dana, kita nggak ada tabungan, kita itu juga nggak mau, nggak berani. Nggak hanya nggak berani, tapi benar-benar nggak mau untuk pinjam modal di bank. Kita benar-benar menghindari itu. Karena kan kita juga sudah tahu itu kan ada riba di sana. Sampai saya ajarin anak-anak, belum waktunya bulan puasa kok sudah puasa. Ya nanti waktu puasa biar nggak kaget saya. Ya alhamdulillah anak-anak juga nggak ada menuntut yang berlebih. Dari dulu kita ada. Kalau saya kan memang dari keluarga yang ada ya. Jadi waktu diajak benar-benar terjun bebas itu ya saya terima gitu loh. Ya sudah, kalau saya mau saya cerita orang tua dibantu, cuma saya nggak mau. Ya udah, ini jalan hidup saya, ini pilihan saya, insya Allah suami saya bisa bangkit, gitu aja sih. Jadi ya saya bertahan. Kaget juga awalnya ya, nggak pernah merasakan seperti ini, tapi ya alhamdulillah saya bisa lah. Ya akhirnya yang tadi value yang kedua itu mulai bisa beristiqomah berbagi itu berawal dari listrik. Jadi kan karena berbulan-bulan saya belum bisa bayar. Yang membayari ada tetangga kampung mas, tetangga kampung gitu ya. Karena memang banyak orang yang nitip ke sana. Kita kan bukan pulsa ya mas, masih manual ya. Jadi banyak yang nitip ke sana sampai beberapa bulan ya. Itu saya nggak bisa bayar sampai di WA, gimana ini. Sehingga wah saya surat sama istri, gimana Yus didatangi aja. Ngomong intinya kalau saya itu prinsipnya kalau belum bisa bayar ngomong. Yang dipegang kan kata-kataan kita itu. Saya suruh, kalau dia nggak, aku pasti bisa nggak, ngomong dulu. Orang pasti tahu kondisi kita seperti apa. Yang penting ada kata-kata, ada omongan. Entah kita ngerubah akad, kalau belum bisa bulan ini ya bulan depan. Gimana nanti usahanya, yang penting kita ikhtiar.
hasilnya kembali kita serahkan sama Allah kan. Ya pasti ada jalan lah kalau kita mau ikhtiar, nggak hanya diam saja. Yang penting ngomong dulu itu loh. Ya memang kita mungkin kalau hutang ke teman, saudara itu pasti disepelekan, dijadikan omongan. Sampai ada saudara saya tuh nggak ada yang bisa bantu kamu kecuali bank. Ada yang bilang seperti itu sampai saya makdek gitu, sampai aku sudah berprinsip aku nggak mau seperti itu. Ya memang kita terlihat hina kalau kita minjem orang, tapi itu kan hanya hina di dunia, nggak di akhirat. Aku hanya bilang gitu aja, yang penting nggak apa-apa, kita ikhtiar saja, pasti ada yang mau bantu. Entah itu dari keluarga, entah itu dari teman, pasti ada yang, alhamdulillah ada yang membantu gitu loh. Yang penting kalau misalnya kita belum bayar, aku minta maaf ya, aku belum bisa bayar sekarang, bulan depan. Oh iya nggak apa-apa. Sama halnya sekarang banyak banget yang datang ke kita minjem uang, nggak apa-apa kita, selagi ada nggak apa-apa. Yang penting kalau kamu belum bisa bayar, bilang kita rubah akotnya berapa bulan lagi atau ini. Yang penting saya nggak mengharap, sampai saya juga nantinya kita nggak ada pemikiran kok belum bayar ya, nggak mengharap-harap gitu loh. Kalau kamu bilang ya nggak apa-apa, kita juga pernah ada di posisimu gitu loh. Saya prinsipnya seperti itu. Yang tadi itu Mas kan lanjut ya, saya kan mau nggak mau kan akhirnya datengin yang bayar listrik saya rumah ini. Nah dari situ value saya dapat lagi. Justru dari orang yang bayar listrik itu akhirnya dia bercerita, Mas, sampean, oh ya Pak, ini ya Pak, insya Allah secepatnya gitu. Iya lah iso ndang cepet Mas, soalnya ya dibutuh nih, karena nominalnya juga lumayan besar Mas, sampai jutaan. Terus akhirnya inspirasinya dibuka sama beliau. Mas, dulu itu aku sebenarnya ya nggak nyangka juga Mas punya seperti ini. Rumahnya memang besar, bagus. Nggak nyangka, saya nggak pernah nyangka bisa punya seperti ini. Dan itu juga saya tuh awalnya itu sepele Mas, dikasih tahu orang, Lila awamu pengen bener-bener sukses, istiqomah, mari subuh, ojo lali sedekah, berapapun nominalnya, jangan sampai lupa. Dan itu istiqomah ajak. Alhamdulillah setelah dari situ saya sampaikan ke istri, akhirnya kita berkomitmen. Sebenarnya simpel ya, artinya dulu kan kita sudah pernah dapat ilmu seperti itu, tapi kadang-kadang kan hidayah, gerakan hati ya kan, untuk kita benar-benar istiqomah kan bisa dari orang-orang lain seperti itu ya. Berawal dari situ ya kita mulai Mas, saya pada subuh kita fokus istiqomah. Yang itu kan yang rutin ya, yang nggak rutin itu kita ada sembako, tapi tiap minggunya rutin tiap minggu, bukan rutin tiap hari. Ada sembako, ada air, ada mungkin ketika kita di jalan kita sudah siapkan uang di dompet, di tas itu saya insya Allah selalu siapkan uang untuk bisa ngasih sewaktu-waktu ketika di jalan ketemu ya sama orang yang kita lihat kok nggak mampu dan segala macam, langsung kita kasih. Makanya sedekah itu kita nggak ada batasannya, karena yang kita kasih itu nggak seberapa sama yang sudah Allah kasih kepada kita sampai detik ini. Jadi kalau kita membahagiakan orang lain, Allah pasti akan membahagiakan keluarga kita. Jadi dengan cara kita membahagiakan orang lain, nggak harus punya nilai yang banyak. Justru ujian itu datang itu dari keterbatasan. Keterbatasan itu kita masih mau nggak berbagi. Kalau kita masih mau berbagi, ya insya Allah juga pasti akan membahagiakan kita. Cuman harus sabar dan ikhlas. Ikhlas untuk apa yang kita beri, sabar untuk kita melewati proses-proses yang Allah tunjukkan buat jalan kita. Ya seberat apapun yang kita terima, yang kita lalui, tetap bersama, berlima, genggam tangan, ya itu yang utama. Saya Muhammad Nur Yakin, dan di sebelah saya ada istri saya yang tercinta, Weni Kartika Dewi Tari, owner dari pabrik Dimsum Mumtazah Food yang berlokasi di Jalan Kenanga Raya nomor 5A, Perumnas Ronggo, Kota Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.